Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kami angkat menjadi seorang pegawai, menjadi seorang pekerja, lalu dirinya menggelapkan sebuah peniti atau yang lebih besar daripada itu, niscaya dia akan memikulnya nanti di hari akhirat. Korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai, dan itu termasuk hulul di dalam istilah fikihnya. Dan perbuatan ini jelas merugikan dan menzalimi orang banyak, sehingga para ulama mengategorikan korupsi ke dalam dosa besar dengan ancaman azab dan juga siksa yang sangat pedih. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi inna syamlatal ladzi asabaha yauma Khaybar minal maghanim lam tusibha maqasim la tasta'ilu alaihi nara." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, demi Allah, sungguh pakaian yang ia sembunyikan dari harta rampasan perang Khaybar sebelum dibagi telah menjelma menjadi nyala api yang sedang membakarnya. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa yang semisal dengan hulul adalah korupsi yang dilakukan oleh seorang pegawai. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya ada seorang yang dia mengambil harta yang bukan miliknya di tempat pekerjaannya, atau dia memanfaatkan barang kantornya untuk kepentingan pribadinya, sekalipun sekecil yang berupa peniti, maka Allah SWT akan menjadikan hasil korupsinya tersebut menjadi nyala api yang akan membakarnya. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan di dalam firman-Nya ketika menjelaskan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wa ma kana lin-nabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Yang artinya tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, dan barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang membawa apa yang dia gelapkan. Quran surat Al-Imran ayat 161. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Korupsi merupakan praktik haram dalam muamalah yang menjalimi banyak orang. Oleh karena itu marilah kita perhatikan niat dan tujuan di setiap profesi yang kita geluti agar tidak terjatuh di dalam praktek mengambil harta haram tanpa disadari. Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirakun aw syirakani min nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tali terompah atau dua tali terompah yang berasal dari harta korupsi berubah menjadi siksa api neraka. Oleh karena itu mari kita perhatikan sekali lagi, tatkala kita menggunakan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi, maka perhatikan bahwa itu bukan menjadi bagian hak kita. Karena ketika kita bekerja, maka kita telah mendapatkan upah dan juga gaji dari pihak yang telah mempekerjakan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ala surutihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu muslim dengan muslim yang lainnya, maka dia telah bersepakat sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, praktek korupsi ini adalah sebuah praktek yang sudah seakan menjadi penyakit sosial di tengah-tengah kita. Maka cara untuk keluar darinya, cara untuk mengetaskannya adalah dengan cara semacam ini, mengingat ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak bermudah-mudahan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah memberikan bimbingan yang sempurna untuk diterapkan dalam setiap sendi kehidupan. Di antara salah satunya adalah dalam mencegah praktek korupsi yang
marak di negeri kita yang kita cintai ini, baik yang disadari oleh pelakunya sendiri ataupun yang tidak disadari. Maka secara ringkas, di antara cara pencegahan korupsi yang marak terjadi di negeri kita, yang pertama adalah dengan mengangkat pegawai yang jujur, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-khazinul amin alladhi yu'addi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqaini, yang artinya seorang yang jujur yang dipercayakan untuk mengantarkan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya, ia akan mendapatkan pahala bersedekah juga jika ia melakukannya secara ikhlas. Di dalam hadis ini setidaknya mengandung sebuah pelajaran bagaimana cara kita mencegah korupsi yang terjadi di tengah kehidupan kita, yaitu dengan cara mengangkat seorang pegawai yang jujur, yang mana kejujuran inilah yang menjadi tonggak akhirnya orang tidak mau mengambil harta yang bukan menjadi miliknya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mengangkat pegawai yang cakap dalam bekerja sesuai dengan bidangnya, sebagaimana yang Allah SWT kisahkan tentang dua wanita yang mengatakan kepada ayahnya untuk mengambil Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang pegawainya. Allah SWT abadikan hal tersebut di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-26. Allah berfirman, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin, yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, wahai bapakku, ambillah ia sebagai seorang pekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa makna daripada al-qawiyul amin salah satunya adalah orang yang cakap di dalam pekerjaan yang ia bebankan kepadanya. Kemudian di antara cara untuk mencegah korupsi adalah dengan memilih pegawai yang zuhud terhadap dunia, bukan orang yang ambisius terhadap dunia, yang rakus terhadap dunia. Karena biasanya ketika ada seorang pegawai yang memiliki sifat yang demikian, maka dia tidak memperdulikan dari mana dia mendapatkan hartanya, karena yang menjadi ambisinya adalah memperkaya diri, sehingga pekerjaan, sehingga jabatan dan juga kedudukan yang dia miliki menjadi tujuan untuk membuat dirinya kaya raya. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, sayati zamanun la yubali fihi an-nas aina akhadha malahu amin halalin aw min haram. Akan datang suatu masa di mana kehidupan di masa itu orang-orang tidak memperdulikan lagi dari mana dia mengambil hartanya, apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara yang diajarkan oleh Islam dalam pencegahan korupsi adalah memberikan kecukupan pada kebutuhan pokok pegawai. Inilah cara yang diterapkan oleh para khulafaur rasyidin, diawali dari sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar bin Khattab, kemudian Utsman dan juga Ali serta para khalifah yang lainnya, di mana ketika mereka memiliki pegawai maka mereka semuanya dicukupi kebutuhannya oleh pihak negara. Kemudian di antara cara pencegahan korupsi yang berikutnya, yang terakhir adalah dengan memberikan sanksi yang keras bagi para koruptor, memberikan hukuman yang memberikan efek jera baik kepada pelakunya ataupun kepada orang-orang yang akan melakukannya. Itulah beberapa cara yang diajarkan oleh agama kita di dalam pencegahan korupsi. Semoga kita menjadi orang-orang yang ketika mendengarkan nasihat dan untaian mutiara hikmah, kita menjadi orang-orang yang bisa memahaminya dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita.